Kalau R-nya ada dua cara untuk itu ya. Jadi kita punya coil nih ya, lilitan 10 distansinya ini dihubungkan paralel dengan variabel kapasitas. Nah, coba hitung bandwidth rangkaian, kemudian bandwidth rangkaian dulu ya. Kita hitung dulu FR-nya ya. Kan kita tadi udah punya dihitung ini nilainya 5 MHz ya. Nah, kemudian cari ininya kan bandwidth rangkaian kan FR bagi Q kan, berarti kita harus tahu Q-nya dulu. Nah, ini XL-nya dari sini ketemu XL-nya itu reaktansinya ini 314 ohm. Berarti Q-nya itu kan XL per R. 314 per 20, berarti R-nya 20, ini 15,7. Oh, berarti Q-nya, Q ini rangkaiannya itu 15,7. Nah, bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya FR per Q kan. Tadi yang 5 MHz dibagi 15,7. Nah, berarti bandwidth dari itu rangkaian itu adalah 318 kHz gitu ya. Nah, kemudian kedua, nah kita ingin selektivitas rangkaian ditingkatkan ya dengan menyempitkan bandwidth. Jadi kan tadi bandwidth-nya kita hitung nih 318 kHz kan. Nah, kita mau meningkatkan selektivitas ya. Jadi artinya bandwidth-nya disempitkan kan. Dengan menyempitkan bandwidth jadi 40 kHz. Nah, coba kita hitung nilai Q yang baru. Ya. Jadi kalau bandwidth-nya 40 kHz ya, berarti ininya kan nih 5 FR-nya tetap, bandwidth-nya 40 kilo, berarti Q-nya 125. Jadi yang asalnya Q-nya, Q rangkaiannya itu 15,7 ya. Nah, untuk meningkatkan selektivitas, jadi bandwidth-nya dikecilkan jadi 40 kHz, itu kita dapat Q yang baru. Jadi Q-nya itu harus 125. Gitu. Kalau ingin bandwidth-nya 40 kHz ya. Jadi dari 15,7 dinaikkan jadi 125. Nah, ini coba ini kan gitu ya, uraikan solusinya agar dapat Q yang baru ini gitu ya. Nah, tadi kan ada dua cara kan meningkatkan. Misalkan ini. Jadi meningkatkan nilai L. Nah, tapi biar FR-nya tetap, maka C-nya juga harus dirubah gitu ya. Jadi L-nya kan ini jadi 125 kan ya. Ini 125 nih, L-nya berarti asalnya berapa? 10 kan? 10 mikrohenry. Ini jadi 79,6 mikrohenry. Tapi C-nya juga jadi berubah. C-nya yang asalnya tadi 101,4 pikofarad jadi 12,7 pikofarad ya. Atau ini berarti dua komponen kan yang berubah. Atau kita mengubah ukuran kawat ya. Jadi kita punya R aksen ya, R yang baru, ini XL-nya tadi kan 314 ya. Nah, ini ya. Yang kan jadi L-nya nggak diubah kan. Jadi tetap ini 314, tapi kita punya Q-nya jadi 125, maka R aksennya itu yang asalnya 20 ya. Dia jadi harus cuma 2,512 ohm ya. Nah,
kita lihat R itu kan rho L per A ya. Jadi nilai R ini berubah dengan mengubah nilai A-nya kan. Nah, berarti A aksen ya. Nah, aksen itu adalah AR per R aksen ya. Ini 20 per 2,512 A ya, atau 7,96 A. Berarti luas penampang kawatnya ini harus diperbesar 7,96 kali ukuran semula gitu untuk mendapatkan resistansi ini dan meningkatkan Q ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, selektivitas juga bisa dilihat dari shape factor ya. Jadi ini ukuran kecuraman kurva selektivitas. Jadi kalau yang ini makin kecil shape factor ini makin baik ya. Nah, ini kita lihat ini yang ideal. Yang idealnya dia itu hanya dua nih frekuensinya. Ini frekuensi resonansi F1, F2 ya. Jadi bandwidth-nya itu F2 dikurangi F1 ya, ini bandwidth-nya. Ini berarti dia ideal ya. Nah, kalau yang ini adalah yang praktis, nggak mungkin yang ideal. Jadi dia pasti respon frekuensinya itu seperti ini ya. Nah, ini ada F1, F2, F3, F4. Nah, shape faktornya itu adalah F4 dikurangi F3 ya, dibagi F2 kurangi F1. Dan kalau yang ideal kan F4 sama dengan F2, F3 sama dengan F1 kan. Berarti ininya di situ. Shape faktornya berarti 1 ya. Dan F4 kurangi F3 sama dengan F2 kurangi F1. Oke, itu selektivitas. Sekarang sensitivitas ya. Jadi ini adalah kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal yang lemah tadi ya. Nah, ini tadi hal ini dikerjakan oleh gain ya, oleh penguat ya, penguat dari penerima. Jadi fungsi utama dari gain penerima. Nah, makin tinggi gain, makin tinggi sensitivitasnya ya. Nah, kalau penguatan itu biasanya ada beberapa tahap ya. Sensitivitas ini diekspresikan sebagai tegangan minimum input ya, yang akan menghasilkan tegangan output dengan nilai tertentu ya. Jadi output dari penerima ya, kan masuk kan dari dari pemancar, dari ini masuk ke penerima, kemudian nanti ada output keluaran itu ya. Nah, jadi sensitivitas ini diekspresikan sebagai tegangan minimum input yang akan menghasilkan tegangan output ya dengan nilai tertentu. Misalnya 20 dB lebih tinggi dari draw penerima ya. Jadi ininya nanti kita lihat ini S2N kan. Perbandingan jadi kualitas komunikasi analog itu adalah diukur dengan parameter S2N. S2N itu sinyal to noise ratio. Jadi seberapa besar daya sinyal dibandingkan dengan daya draw-nya gitu ya. Nah, ini 10 dB lebih tinggi dari draw penerima. Nah, contoh dari nilai sensitivitas ya. Misalnya pada penerima AM ini 100 mikrovolt. Pada penerima FM ini 5 sampai 10 mikrovolt. Mana yang lebih sensitif? Penerima. Yang mana yang lebih sensitif? Penerima, Bu. Ya penerima yang mana? Kan ada dua itu AM. Penerima FM. Penerima FM. Penjelasannya gimana? Kalau menurut saya makin kecil volt yang bisa diterima itu makin sensitif. Ya, tuh. Siapa ini? Muhammad Fadli, Bu. Jadi gitu ya. Jadi contohnya gini. Misalkan ada sinyal masuk 20 mikrovolt. Mana yang bisa nerima? Yang FM atau yang AM?
Yang FM, Bu. FM ya. Jadi kalau AM tuh dia baru bisa nerima kalau itu 100 mikrovolt atau lebih gitu ya. 120 gitu, 110, 105 baru AM bisa nerima gitu ya. FM pasti bisa nerima karena FM di 20 mikrovolt, di 10 mikrovolt dia udah bisa nerima ya. Jadi FM itu penerima FM itu sensitivitasnya lebih baik daripada penerima AM. Nah, sekarang kita lihat yang rangkaian dari sistem penerima. Ini penerima super heterodyne ya. Jadi super heterodyne ini kan ketika diterima ini pakai frekuensi pembawa ya. Frekuensi pembawa itu kan sangat tinggi ya. Sangat tinggi sehingga rangkaian ya. Jadi kalau kita merancang rangkaian pada frekuensi yang sangat tinggi itu jauh lebih kompleks ya, lebih susah daripada rangkaian pada frekuensi yang lebih rendah gitu ya. Nah, jadi penerima super heterodyne ini ya, dia akan menurunkan lebih dulu frekuensi RF ya. Frekuensi RF ini diturunkan agar menjadi frekuensi ini intermediate. IF, intermediate frequency ya. Caranya gimana? Ini dengan di mix ya, dicampur dengan ini ada lokal osilator. Di sini lokal osilator kan menghasilkan frekuensi ya. Nah, ini nanti digabungkan dengan yang RF, ini frekuensi RF-nya, sehingga nanti keluarnya di frekuensi yang lebih rendah. Nah, setiap pemancar ini sudah ditentukan frekuensi intermediate-nya berapa ya. Nah, kemudian ini nanti dari sini nah baru masuk ke demodulator. Jadi demodulator itu nanti dirancang dengan frekuensi yang lebih rendah, bukan yang ini ya. Ini ada automatic gain controlnya, kemudian ini ada audio amplifier untuk keluar ya. Nah, sebagian besar penguatan dan selektivitas ya yang tadi ini diperoleh pada IF amplifier-nya ya. Jadi di sini tugasnya dia memberikan tingkat selektivitas dan sensitivitas yang tetap ya. Nah, RF amplifier yang ini tadi ya, RF amplifier ini akan memberikan penguatan dan selektivitas awal. Kan kalau namanya amplifier sebetulnya dia juga filter ya. Jadi dia ada bandwidth-nya kan, bandwidth amplifiernya, sehingga dia ada selektivitas awal ya. Nah, kemudian ini akan RF amplifier ini juga meminimalkan radiasi ini lokal osilator ke antena penerima. Jadi ini tuh nanti mencegah ini yang sinyal dari sini tuh balik ke antena gitu ya. Nah, kemudian IF amplifier ini mudah realisasinya karena sudah berada pada frekuensi yang lebih rendah dibandingkan sinyal inputnya ya. Kemudian tadi ada automatic gain control ini ya. Ini akan mengatur secara keseluruhan gain penerima ya sesuai dengan level sinyal input. Jadi amplituda sinyal output detektor ya ini dibuat proporsional terhadap sinyal inputnya, ya kan? Dia keluarnya dari detektor, jadi modulator masuk ini untuk ini. Jadi automatic gain control dari sini ini untuk ngatur gainnya gitu ya. Keluaran dari ini. Ya. Karena ini dibuat nanti amplitude sinyal output detektor tuh proporsional terhadap sinyal input. Jadi jika amplitudenya naik gitu ya, amplitudenya naik, dia masuk ke AGC gitu ya. Ke output tegangan DC dari AGC ini akan naik juga. Nah, ini nanti akan menurunkan gain gitu. Sebaliknya kalau amplitudenya menurun, maka tegangan DC dari AGC akan menurun. Nah, ini nanti akan menaikkan gain. Jadi akan selalu itu stabil. Nah,
sekarang tadi kita udah ini intermediate ya frekuensi, tapi ada lagi frekuensi yang lain namanya image frekuensi atau frekuensi bayangan. Sesuai dengan namanya, nah dia itu bayangan, jadi seharusnya dia tidak ada, tapi karena dia mirip, jadi ikut masuk juga. Nah nanti kalau masuk juga berarti nanti berinterferensi dengan sinyal yang sebenarnya ya. Jadi frekuensi bayangan atau image frekuensi ini harus dicegah masuk ke ke mixer tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pertimbangan untuk memilih intermediate frekuensi ya. Tadi mendapatkan selektivitas yang baik, kemudian perencanaan lebih sederhana, dan rangkaian lebih stabil pada gain tinggi, gitu ya, karena dia frekuensinya lebih rendah. Nah, ini tadi saya sudah katakan, jadi untuk pemancar yang berbeda itu IF-nya sudah ada ketentuannya. Jadi misalkan untuk yang AM broadcast ya, yang broadcast-nya itu dan juga penerima lainnya, pokoknya AM itu ini IF-nya di 455 kHz. Jadi diturunkan, asalnya segini dia diturunkan jadi 455 kHz. Terus kemudian penerima dengan frekuensi sampai dengan 30 MHz ya. Nah, ini IF frekuensinya ini. Kalau penerima FM 10,7 MHz. Penerima TV ini, radar ini satu. Jadi masing-masing sudah ada ketentuannya ya. Nah, sekarang kita lihat ininya. Tadi di bagian mixer ya. Lihat sini dulu. Nah, ini mixer ya. Mixer itu kan dia mencampur ya frekuensi RF yang masuk dari antena ini yang masih tinggi ya dengan frekuensi dari lokal osilator untuk mendapatkan frekuensi yang lebih rendah atau intermediate frekuensi ya. Nah, sini ya. Jadi ini FS yang tadi frekuensi radionya, ini lokal osilatornya, nah ini FIF yang tadi ya. Nah, biasanya ini frekuensi dari lokal osilator itu diambil lebih tinggi dari FS ya. Nanti keluarannya itu selisihnya gitu ini. Jadi FIF itu adalah FLO dikurangi Fs. Nah, frekuensi image ini akan terjadi apabila Fi ya, ini frekuensi image nih, Fi frekuensi bayangan ya. Fi itu sama dengan Fs, jadi Fs ini ditambah 2 FIF ya, atau Fs dikurangi 2 FIF gitu ya. Jadi kalau nanti di sini ada apa frekuensi image ya, frekuensi di sini masuk dia itu besarnya Fs ditambah 2 FIF atau Fs ditambah dikurangi 2 FIF, maka ini nanti akan dianggap sama. Jadi keluarannya nanti sama FIF, kita lihat. Sehingga dia masuk gitu, masuk ke dalam mixer. Nah, agar ini ya, jadi kita harus mencari solusi agar nanti si frekuensi image ini nggak muncul di sini, nggak muncul di depan mixernya gitu ya. Nah, ini penjelasan ya. Jadi tadi kan ini Fs ya, Fs di frekuensi image itu bisa yang ini Fs plus 2 IF atau Fs min 2 IF di sini ya. Coba aja kita lihat di sini ya. Kalau dia masuk ke sini Fs plus 2 IF ya. Nah, nanti ininya tetap keluarannya tuh contohnya ini. Nih ya. Misalkan
Fs-nya ya, Fs-nya itu 90 MHz. Ya, ini 90 MHz. Kemudian kan tadi frekuensi lokal oscillatornya lebih besar ya. Jadi kita ambil 100 MHz ya, sehingga nanti keluarannya itu FIF-nya yang diinginkan adalah 10 MHz ya. Nah, itu kan FLO sama min Fs sama 10 MHz ya. Nah, kemudian nah jika yang muncul di mixer ini adalah frekuensi image. Misalkan kita ambil yang plus ya. Jadi 90 ditambah ini kan 2 kali 10, 110 MHz ya. Nah, berarti mixer itu kan dia fungsinya jadi ini ya, sebenarnya bisa mengurangi, bisa menjumlahkan, ini yang diambil yang menguranginya ya. Jadi ini ada FIF aksen ya. Ini 110, pokoknya selisihnya gitu ya. 110 ini yang dari yang masuk, ini frekuensi lokal osilatornya kan sama-sama, ini selisihnya itu sama 10 MHz ya. Nah, ini sama dengan FIF kan, FIF yang ini tuh sama ya. Nah, karena ini F aksen IF ini sama dengan FIF, maka ini IF amplifier ini akan melewatkan sinyal ini ya. Ini lewat aja ya. Dan karena frekuensinya sama kan, yang namanya rangkaian cuma lihat frekuensinya ya, nggak dilihat isinya gitu. Nah, dan ini akan berinterferensi dengan sinyal yang diinginkan, yang sebenarnya ya. Nah, berarti solusinya harus gimana? Solusinya, sinyal-sinyal dengan frekuensi image itu harus dicegah muncul di input mixer. Caranya, bisa menggunakan RF amplifier dengan selektivitas yang tinggi ya. Jadi selektivitasnya tinggi berarti bandwidth-nya lebih kecil, atau bisa juga dengan menaikkan nilai IF-nya. Jadi IF-nya dinaikkan nilainya. Contoh. Ya. Jadi sebuah penerima ya, sebuah penerima dia didesain untuk menangkap sinyal dengan frekuensi 20 MHz. Berarti ini Fs-nya ya. Nah, ditentukan frekuensi intermediate-nya itu 500 kHz ya. Kita ambil rangkaian key dari rangkaian talaknya yang di depan mixer ya. Ini adalah 10 ya. Nah, kita tentukan frekuensi image, kemudian solusi untuk mencegah agar frekuensi image diterima, untuk mencegah frekuensi image diterima di input mixer, gitu ya. Sekarang kita lihat. Ini FLO ya. Ini adalah sama dengan kan tadi FIF itu FLO min Fs ya. Berarti FLO-nya itu FIF plus Fs. Ini FIF-nya kan tadi 500 ya. 500 kilo atau setengah mega. Ini jadi FLO-nya ini 20,5 MHz. Nah, berarti frekuensi image-nya tadi kan ya, yang plus atau yang minus sama aja. 20 plus 2 kali ini. Berarti frekuensi image-nya itu ada di 21 MHz dan di 19 MHz. Ya. Nah, jadi sinyal-sinyal dengan frekuensi 19 MHz dan 21 MHz, nah ini harus dicegah agar tidak muncul di input mixer ya, dan berinterferensi dengan sinyal aslinya yang 20 MHz ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi kita udah tahu frekuensi image-nya ini ya. Kita lihat solusinya bagaimana. Jadi jangan sampai ini yang 19 mega dan 21 mega muncul di input mixer, karena nanti setelah dikurangi dengan selisih dengan yang FLO itu akan menghasilkan nilai yang sama 20 mega ya. Nah, sekarang kita lihat rangkaian talaknya ya. Kan bandwidth-nya itu Fs per key ya. Nah, Fs-nya kan 20 mega tadi kan yang diinginkan.
20 mega yang diinginkan, ya. Berarti 20 dibagi Q-nya 10, berarti 2 mega. Berarti bandwidth dari rangkaian itu, ya, itu adalah 2 MHz. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan tadi 20 mega kan tengahnya, ya. Bandwidth-nya 2 MHz, berarti satu ke sini, satu ke sini, ya. Berarti 20 ininya kurangi 119, ini 21. Berarti rangkaian talak tersebut dia akan bekerja, akan memasukkan komponen-komponen frekuensi dari 19 MHz sampai 21 MHz. Ya. Nah, kita lihat, tadi kan ini, frekuensi bayangannya atau image frekuensinya 21 dan 19, ini yang kita cegah masukkan. Tapi kalau dilihat di sini, nah ini masuk, ikut masuk, lihat. Ya. Nah, ini yang membuat nanti ini diterima masuk ke mixer, ya, dan jadi berinterferensi dengan yang 20 MHz karena dianggap sama, ya. Nah, jadi caranya, nah tadi solusinya kita kecilkan bandwidth-nya dengan memperbesar Q rangkaian, ya. Tapi kalau tadi memperbesar Q rangkaian kita sudah praktekkan tadi kan jadi lebih rumit, ya. Lebih rumit itu berarti mengubah komponen, kalau nggak ngubah L berarti C-nya ikut berubah atau mengubah R-nya gitu kan. Jadi bagaimana mengecilkan bandwidth rangkaian. Nah, jadi kalau bandwidth-nya lebih kecil kan ini jadi keluar, ya. Jadi kita ininya dikeluarkan, ya. Tuh. Jadi bandwidth-nya lebih kecil, kita keluar jadinya di sini. Si 19 sama 21 ini dikeluarkan sehingga dia bisa frekuensi image-nya bisa dicegah masuk, ya. Tapi tadi jadi prosesnya jadi lebih kompleks, ya. Atau kita meningkatkan IF-nya, ya. Jadi frekuensi image-nya itu berada di luar bandwidth rangkaian talak, ya. Kalau IF-nya ditingkatkan, ya. Jadi misalkan IF-nya jadi asalnya kan 500, ya. IF-nya asalnya 500 setengah mega, ya. Nah, sekarang jadi 5 mega. Kalau 5 mega kan ininya 20 tambah 10 30 kan? 30 mega, ya. Nah, ini kalau 30 dia di luar, tuh, di luar. Sehingga nanti ini nggak masalah di sini, ya. Nah, ini yang umum digunakan, gitu ya. Tapi ini juga nggak bisa, jadi misalkan lu diperbesar biar aman gitu ya, ininya besar sekali gitu ya. Nah, ini nggak bisa, ada komprominya. Jadi kan gini, IF itu kan tadi kenapa si frekuensi diturunkan ke intermediate frekuensi kan biar lebih simple desainnya karena dia frekuensinya lebih rendah gitu ya. Nah, jadi nanti ada komprominya nih. Jadi IF-nya dibuat setinggi mungkin untuk menghindari frekuensi image, ya, tapi serendah mungkin untuk menyederhanakan desain. Jadi jangan sampai tujuan dari frekuensi yang diturunkan itu kan biar desainnya lebih sederhana gitu ya. Jadi ada komprominya. Nah, ini adalah derajat penolakan frekuensi image, ya. Ini alfa. Ini di mana rho ini, tadi Q-nya Q rangkaian, rho-nya ini adalah FI per Fs dikurangi Fs per Fi. Ya. Ya, ini ada contoh. Dua, ini ada dua. Kerjain dulu yang atas.
Recording stopped.
you